yang Rasul katakan, ya Abidar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat. Kenapa Rasul ingin mengatakan bahagia di akhirat? Karena ketika kita mengejar yang namanya dunia, maka akhirat tidak akan mengikut. Tapi kalau kita mengejar yang namanya akhirat, maka yakinlah dengan sendirinya dunia akan mengikut. Contoh, Bapak Ibu, kita menanam yang namanya padi. Ini kan di Mencirim banyak, Pak, sawah. Ketika kita menanam padi, maka Bapak Ibu, saya yakin rumput akan hadir di tengah-tengah padi tersebut. Anggap padi tadi ini Bapak Ibu ladang akhirat. Maka ketika kita menanam padi, rumput akan hadir di tengah-tengah padi tersebut. Tapi ketika kita menanam rumput, Ustadz, ada orang nanam rumput? Ada. Rumput gajah di taman. Maka yakinlah Bapak Ibu, padi tidak akan hadir di tengah-tengah rumput tersebut. Kalaupun ada, itu padi nyasar. Padi nyasar diambil burung, terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama di masjid yang kita muliakan ini dalam satu acara, yaitu pengajian gabungan. Semoga kebersamaan ini menjadi satu kekuatan untuk ke depan lebih baik lagi, saling bahu-membahu, saling kuat menguatkan. Selawat berangkai salam kita sanjungkan keharibaan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir nantinya akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan para asatidz yang hadir, terkhusus guru kita, ustadz kita, abang saya Ustadz Hendro selaku ketua dari perkumpulan ini. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama kita muliakan BKM dari masjid yang memfasilitasi kegiatan ini, baik dari segi tempat maupun hal yang lainnya. Semoga Masjid Al-Amin Jalan Purwo Dusun 4 ini jamaahnya bertambah ramai. Selanjutnya yang sama kita muliakan para bapak kepala desa dari 3 desa, baik Sei Mencirim, Telaga Sari, dan Mencirim Kutalimbaru, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik perangkatnya juga yang mendampinginya. Selanjutnya yang sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan. Ibu-ibu nggak ada ya, para undangan semua yang hadir, adik-adik saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terkhusus kepada Satgas. Ini yang sangat-sangat juga tadi itu kita hormati. Kita duduk, mereka berdiri. Ini salah satu yang apa? Paling nanti pulang khusyuk, ya kan? Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah semuanya, sehat semuanya ini ya, Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Ini kalau koyok gini lah tiap minggu ini Pak. Ini saya yakin ini 3 desa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena setiap minggunya di absen, bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain dan juga tempat-tempat yang lain. Saya nggak berpanjang lebar lah ini, kita gimbal aja ya. Ada namanya Kulibas, kuliah 15. Kalau ini Kutipu, kuliah 30. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita ini hari Bapak Ibu agak berdiri lah ini karena memang ustadznya ini Pak semekot, semeter kotor. Kalau Ustadz Endro yang kemari duduk mungkin nampak yang belakang, tapi kalau misalkan awak yang duduk yang nampak cuman pecinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Bapak Ibu Rasul mendatangi sahabatnya yang bernama Abi Dzar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, jikalau engkau ingin bahagia di akhirat." Ternyata Bapak Ibu, Rasul ketika itu dia tidak mengatakan ingin bahagia di dunia. Yang Rasul katakan, "Ya Abi Dzar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat." Kenapa Rasul ingin mengatakan bahagia di akhirat? Karena ketika kita mengejar yang namanya dunia, maka
akhirat tidak akan mengikut. Tapi kalau kita mengejar yang namanya akhirat, maka yakinlah dengan sendirinya dunia akan mengikut. Contoh, Bapak Ibu, kita menanam yang namanya padi. Ini kan di Mencirim banyak, Pak, sawah. Ketika kita menanam padi, maka Bapak Ibu, saya yakin rumput akan hadir di tengah-tengah padi tersebut. Anggap padi tadi ini Bapak Ibu ladang akhirat. Maka ketika kita menanam padi, rumput akan hadir di tengah-tengah padi tersebut. Tapi ketika kita menanam rumput, Ustadz, ada orang nanam rumput? Ada. Rumput gajah di taman. Maka yakinlah Bapak Ibu, padi tidak akan hadir di tengah-tengah rumput tersebut. Kalaupun ada, itu padi nyasar. Padi nyasar, diambil burung, terjatuh. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mudah-mudahan 3 desa yang ikut kegiatan ini sudah menanam padi dengan hadir kemari. Enggak bapak-bapaknya, enggak emak-emaknya, anak-anaknya juga ada. Saya kira tadi mau ditampilkan Ustadz kecil juga. Semangat dia tadi, hadir katanya, kan. Inilah hebatnya Bapak Ibu Ustadz Hendro. Dirangkulnya bapak-bapak, dirangkulnya ibu-ibu, dirangkulnya remaja-remaji, dirangkulnya juga anak-anak. Karena apa? Supaya ada estafet ke depan. Ya kan, mungkin Bapak Ibu sekarang ini yang menghubungi kami Ustadz, ini Ustadz Hendro. Tapi 20 tahun ke depan dia sudah tadi itu ngambil jalan, nggak aku lagi. Bisa jadi adik ini, siapa namanya Dek? Ibnu. Bisa jadi 15 tahun ke depan Ibnu yang menghubungi Ustadz. Kenapa? Maaf cakap, Ustadz Hendra udah masuk surga. Gitu Ustadz Hendra, ya kan? Semuanya tadi itu yang tergabung dalam kepengurusan sudah masuk surganya Allah, masih dalam raudhah. Terakhir yang menghubungi awak Ibnu, tapi waktu nanti ustadznya belum meninggal. Pasti bisa dihubungin. Apa yang dikatakan Rasul, Bapak Ibu? Yang dikatakan Rasul, ya Abidar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka ikuti pesanku. Apa kata Rasul, Bu, Pak? Pesan Rasul yang pertama, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, ya Abidar, maka pesanku yang pertama untukmu adalah perbaiki perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat-sangat dalam. Ini makna filsafat Bapak Ibu yang disampaikan Rasul kepada Abidar, dan ini tidak hanya untuk Abidar, untuk kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau dikaji Pak, kita inilah Pak umat Rasulullah, umat akhir zaman yang memang imannya kuat. Kalau dulu masa sahabat, mereka dekat sama Rasul, mereka melihat Rasul, mereka tadi itu dengar ucapan Rasul. Tapi kita umat Rasul akhir zaman ini Bapak Ibu, kita tidak melihat sosok Rasul, kita tidak melihat tadi itu Rasul bicara, kita tidak mendengar perkataan Rasul, tapi kita mengikuti sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, Pak, ketika Rasul mau meninggal, yang diingatnya siapa? Kita. Ummati, ummati, ummati.
umatku, 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 kata Rasul. Rasul Pak nggak ingat istrinya, Rasul nggak ingat hartanya, Rasul nggak ingat jabatannya, tapi Rasul ingat kita. Makanya Bapak Ibu, Rasul itu cinta mati sama kita Pak. Kalau Rasul cinta mati sama kita Bapak Ibu, Pak, takutnya Rasul cinta mati, kita bukan cinta mati, tapi cinta monyet. Hilang cintanya, tinggal, janganlah nengok aku, awak pula ditengok. Perbaiki Pak perahu kita, perbaiki amal ibadah kita. Ini kadang Pak Bu, mohon maaf izin, kadang banyak orang Pak tua-tua keladi, bukan makin tua makin berisi, tapi tua-tua keladi makin tua makin jadi. Saya kadang Pak sering kadang sholat kalau berhenti masbuk saya. Sama juga dengan jamaah, ada yang masbuk. Ketika masbuk Pak, dia nggak tahu bagaimana tata cara masbuk itu. Ini kan berarti tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kayaknya hati-hati kita Pak. Jangan kita Pak tadi itu sholat bolong. Hati-hati Pak. Perbaiki perahu kita. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sholat juga Pak. Puasa juga. Ngaji juga. Tapi dukun lanjut. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini yang bahaya. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfir ayyushrak bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya aku, kata Allah, la yaghfir, tidak akan mengampunkan dosa yang namanya syirik, tapi aku, kata Allah, akan mengampunkan dosa selain dari yang namanya syirik, kata Allah. Tapi yakin Bapak Ibu, ini masyarakat jamaah dari 3 desa jauh dari yang namanya kesyirikan. Saya doakan ini jadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Bapak jadi seorang suami yang solih, salah. Ibu-ibu jadi seorang istri yang solihah, bukan istri yang salah. Anak-anak kita ini Bu, Pak, cucu-cucu kita jadi anak-anak yang solih, cucu yang solihah, bukan cucu yang salah. Contoh suami yang salah Bu, ini dicontohkan Pak sama Allah, Fir'aun. Ini Pak nggak boleh ditiru. Kalau contoh anak yang salah, ini dicontohkan anaknya Nabi Nuh, Kan'an, boleh ditiru. Kalau contoh istri yang salah, ini Bapak Ibu dicontohkan tetap istrinya Nabi Nuh. Ada yang tahu Bu siapa istri Nabi Nuh Pak? Istri Nabi Nuh Bapak Ibu namanya Bu Nuh. Iya, istri Pak Lurah, Bu Lurah. Jadi kalau istrinya Pak Nuh, Bu Nuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Bapak Ibu ayo kita perbaiki perahu kita. Jangan gara-gara ada satu rayap Bapak Ibu yang ada di perahu kita ini, jangan. Contoh ini Bapak Ibu udah bagus, tapi kalau ada rayap di sini Bapak Ibu bisa nggak bagus. Oh, ini forum ini hanya kumpul-kumpul duit aja, kumpul-kumpul infak, nanti infaknya entah kemana. Inilah rayap tadi nih. Gara-gara satu rayap ini Bapak Ibu, maka kita semua akan tenggelam di lautan yang sangat-sangat dalam. Maka betul kata Pak Kades tadi yang mewakili Kades yang lain. Apa katanya? Jadilah kita seperti banyak lidi yang menyatu Bapak Ibu. Jangan berpencar-pencar Bapak Ibu. Kalau misalkan kita berpencar-pencar, ingat Bapak Ibu, orang yang keluar dari barisan itulah orang-orang yang diincar oleh musuh-musuh Islam. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita saling bahu-membahu, saling rangkul-merangkul.
Ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka perbaiki perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat-sangat dalam. Ini yang pertama, pesan Rasul. Lalu pesannya Bapak Ibu yang kedua, apa pesannya yang kedua? Ya Abidar, kalau kamu ingin bahagia, pesanku yang kedua untukmu adalah sempurnakan inna safaroh, kata Rasul, ba'id, karena jalan menuju kepada ridhonya Allah sangat-sangat jauh. Kayaknya hati-hati Bapak Ibu, menuju ridhonya Allah itu Bu, sangat-sangat jauh. Nanti kita cari rujukan-rujukan Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Ma'arij, Allah mengatakan kadar satu hari satu malam itu 50.000 tahun. Homsina alfa sanah, kata Allah. Bayangkan Bu Pak, sekarang 2021. Jadi kalau dibandingkan dengan 50.000 tahun, ini dunia belum ada 1 menit Bapak Ibu. Hati-hati Bu Pak, ya. Izin awak Pak. Usia berapa Pak? 50? Oh, udah dekat itu Pak. Dekat Rasul. Jangan, abang ini manis-manis juga, kompor. Ini udah harus tadi itu waspada ini. Harus waspada. Bekal kita, jangan kita nggak sempurnakan sholat lagi bolong-bolong lah, nggak usah. Jangan kita Bapak Ibu mengejar mati-matian sesuatu yang tidak kita bawa mati, tapi kejar mati-matian sesuatu yang pasti akan kita bawa mati. Ini kadang Bapak Ibu, ya, mohon izin Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, Ustadz aja pun kadang gitu. Lu kok gitu Ustadz? Iya, kalau ada ceramah subuh jam 4 udah bangun. Betul Ustadz Indro? Tapi kalau nggak ada ceramah subuh jam 6 baru. Makanya Bapak Ibu, jangan kita mengejar mati-matian. Kadang Bapak Ibu, rumah satu dinding sama masjid, tapi sholatnya tidak di masjid. Kenapa Ustadz kok bisa gitu? Karena dia lebih mengejarkan dunia ketimbang mengejar yang namanya akhirat. Tapi hujan deras, apa teleponnya? Job. Perjalanan 1 jam. Hujan deras, perjalanan 1 jam ditempuh juga Bapak Ibu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Tapi saya yakin subuhnya ini ya Allah barokah. Kalau di sini Pak, izin Pak, penuh Pak ya. Alhamdulillah. Kalau bisa Bapak Ibu, Pak, apa kata Rasul Bapak Ibu? Ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, ya Rasul, kalau ada panggilan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari yang namanya tidur. Tapi dia nggak datang ya Rasul, dia nggak bergerak ya Rasul, dia nggak melangkah ya Rasul, malah dia tarik itu selimutnya ya Rasul. Apa kata Rasul? Berarti selimutnya adalah kulit babi. Sahabat balik tanya, ya Rasul, kalau dia nggak pakai selimut ya Rasul, apa kata Rasul? Berarti pakaiannya adalah kulit babi. Sahabat balik tanya, ya Rasul, kalau dia nggak pakai pakaian ya Rasul, apa kata Rasul? Itu dianya. Bapak yang bilang. Jadi Bapak Ibu, Bu, tengok ibu-ibunya cuma 4 nih. Oh, banyak juga ya. Ibu, misalkan Bu, subuh suami ibu nggak sholat di masjid, nggak ibu banguni, enak-enak ngorok, berarti maaf cakap, ibu tidur sama
Seram nih Pak. Ini kata Rasul. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu. Ayo Bu Pak, sempurnakan tadi Bapak Ibu amal kita, karena jalan menuju kepada ridhonya Allah sangat-sangat jauh. Memang betul Bapak Ibu kata dunia seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lalu lagi. Tapi ada sambungannya Bapak Ibu, ingat apa kata Rasul? Beribadahlah kamu, kejar akhirat seolah-olah kamu mati esok. Pertanyaannya sekarang, paling tua Bapak berapa Pak? Berapa? 70? Ya Allah, udah expired tapi gagah. Mana? 9? Bapak umur 71 tadi Pak ya. Pantas Pak, maaf cakap gigi Bapak baru lepas 1. Umur 71 Pak. Sekarang saya tanya Pak selaku anak, kira-kira usia Bapak yang sekarang ini Pak udah beribadah nggak Bapak seperti Bapak mati esok? Udah Pak ya? Alhamdulillah. 71 Pak, itu udah lama juga itu Pak. Udah ada bosan belum Pak? Mana tahu. Bosan. Umur 71 kadang Pak kita ibadah belum seolah-olah mati esok. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, gimana kita beribadah seolah-olah kita mati esok? Saya ngambil satu ilustrasi Bapak Ibu. Contoh, ini misalkan yang muda dulu. Abang, siapa namanya Bang? Bang Ijal. Anggap Bang Ijal ini Bapak Ibu kerja di salah satu instansi pemerintah. Dapat tugas luar kota. Kemana Ustadz? Ke Jakarta. Naik pesawat 2 jam. Udah ditempuh sama Bang Ijal 1 jam. Naik Sriwijaya Air. Janganlah gemetar. Naik Sriwijaya Air. Sudah ditempuh 1 jam. Tinggal 1 jam lagi di ketinggian 35.000 kaki. Rupanya Bapak Ibu, ketika 1 jam lagi naik pesawat itu nyampe, maaf cakap, pesawatnya kena musibah. Apa itu Ustadz? Mesinnya mati. Pesawat Bapak Ibu oleng, macam daun yang gugur dihembus angin. Seluruh isi kabin beseraan, termasuk para penumpang yang ada di dalam tadi itu beseraan juga. Becampaan. Rupanya Bapak Ibu, pilotnya bilang, Bapak Ibu, kita lagi dalam keadaan darurat, pesawat kita mati mesin. Ini kalau dalam waktu 5 menit pesawat kita nggak bisa juga diperbaiki, maka pesawat kita akan jatuh ke bumi dan akan meletus. Kira-kira lah Bang Ijal di situ ngapailah Bang Ijal? Berzikir, zikir. Berdoa, habis semua doa makan pun dibaca. Doa makan pun dibaca. Bayangkan. Tapi bisa sempat di situ Bang Iqbal siaran langsung. Biar supaya videonya terjual laku. Macam tsunami kan terjual laku, Bapak. Jadi orang kaya itu yang memviralkan itu tadi. Ya. Andai Bang Ijal, dari 150 penumpang yang bersama dengan Bang Ijal di pesawat Sriwijaya Air tadi itu, ada 1 penumpang yang maaf cakap bawa uang 1 triliun. Uangnya tadi tercampak pas di depan Bang Ijal. Cemana? Hah? Menyelamat, mati rasa juga. 1 triliun loh Bang Ijal. Udah bisa beli mencirim nih. Enggak digubris? Enggak, tetap juga. Inilah Bapak Ibu, beribadah seolah-olah mati esok. Walaupun disuguhkan 1 triliun, tapi dia enggak lagi menggubris 1 triliun itu. Karena apa? Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Ijal nanti pulang ke kiri apa ke kanan? Hah? Ke kanan ya.
Nanti begitu pulang ke kanan, di tengah jalan ada uang cepek, gimana? Diambil. Diambil. Ya kan? 100 diambil, 1 triliun nggak diambil. Nah, inilah Bapak Ibu beribadah seolah-olah kita mati esok. Dunia ini lepas Bapak Ibu. Makanya ketika kita udah usia lanjut Bapak Ibu, tapi nggak ada jaminan juga. Jangan tadi itu yang muda-muda bersenang. Nggak bisa juga. Kenapa Ustadz? Karena banyak juga yang meninggal tadi itu anak-anak muda. Malah surveinya Bapak Ibu paling banyak anak muda. Kenapa Ustadz? Kok gitu? Iya, tengok Bu, Pak, tawuran yang paling banyak meninggal anak muda. Apalagi narkoba yang paling banyak makan korban meninggal anak muda. Kan belum pernah panti jompo sini sama panti jompo yang sana tawuran. Nggak pernah. Makanya hati-hati juga anak muda. Diri, jangan berbangga hati melonjak tadi itu karena usia masih. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, pesan Rasulullah. Apa pesan Rasul? Rasul mengatakan, ya Abidar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka pesanku yang ketiga untukmu adalah beban hidupmu. Kurangi Bu, Pak, beban hidup kita. Karena apa? Karena jalan menuju kepada ridhonya Allah tanjakan. Banyak kerikil-kerikil tajam, banyak duri-duri yang akan menghambat perjalanan kita Bapak Ibu untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kurangi beban hidup kita. Kurangi Bu, Pak. Lebih bagus kita Bapak Ibu sedikit halal daripada tadi itu banyak pun tapi haram. Nggak ada. Karena kalau kita masukkan tadi itu makanan yang haram ke generasi-generasi kita Bapak Ibu, yakinlah berapa banyak anak yang degil. Tak mau kita kasih tahu. Kenapa? Bukan salah anak, tapi salah kita selaku orang tua Bapak Ibu. Karena kita memasukkan makanan yang haram, minuman yang haram ke dalam tubuh anak-anak generasi kita. Walaupun setetes Bapak Ibu, walaupun setetes, inilah yang membuat anak kita tadi itu tak mau dengar, tak mau nurut sama apa yang kita perintahkan, sama apa yang kita suruh, termasuk juga urusan keagamaan. Beda Bapak Ibu anak dulu sama anak sekarang. Saya masih ingat dulu Bu, orang tua saya ada tamu Pak. Begitu orang tua saya ada tamu, saya mau dengerin di situ. Orang tua saya Pak nggak perlu ribut-ribut pakai mulut. Kecernya gini. Awak udah mundur Pak. Mundur atrik. Beda sama anak sekarang. Kalau anak sekarang datang tamu awak dia di situ, ini kan pantang kata orang dulu Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa tadi tuh marah pakai mata lagi, harus pakai mulut. Lancip mulut kita tadi itu. Kok gitu Ustadz? Iya, kalau pakai mata Bu, Pak. Apa katanya? Mata lai katanya. Lai. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kurangi beban kita. Seorang penjual pedagang itu curang, lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi Ustadz, apalagi Pak Kades. Hati-hati Pak Kades. Hati-hati, ya kan? Kalau udah nengok tadi itu, iman tahan, Imron yang nggak tahan. Imron yang nggak tahan. Makanya Bapak Ibu kurangi beban hidup. Tambah lagi Bapak Ibu ya, jangan tambah-tambah lagi. Yang terakhir Bapak Ibu, apa kata Rasul?
Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka pesanku yang keempat untukmu ya Abi Dzar, apa itu? Ikhlas kamu dalam beribadah, ikhlas kamu dalam berbuat, ikhlas kamu dalam beramal, karena sesungguhnya innahu huwas sami'um basir. Allah Maha mendengar, melihat apa yang kita buat dan apa yang kita cakapkan. Kayaknya hati-hati Bapak Ibu, ikhlas kita dalam berbuat, ikhlas kita dalam beribadah. Ini kan Masjid Al-Amin Bapak Ibu, lagi pembangunan. Ini kan Bapak Ibu, lagi pembangunan. Mau ngambil tanah di belakang. Di depan ini ya. Di tanah Bapak Ibu. Ini tadi sudah dilemparkan. Siapa yang mau tadi itu untuk membantu pembebasan tanah? Bapak Ibu, kalau mau tangantarkan tadi itu ikhlas. Ikhlas itu bukan dilihat dari kecilnya salah. Bukan. Kalau ikhlas dilihat dari kecilnya Bapak Ibu, siapapun bisa. Yang adalah ridho, melepas. Contoh Bapak Ibu, saya tadi ini Pak, ini HP nggak bisa diganti-ganti karena saking senangnya. Kita kasihkan sama orang lain Bapak Ibu apa yang kita senang. Inilah namanya ikhlas. Bukan 2.000, aku kan yang penting ikhlas. Bukan. Sekarang kencing aja udah 2.000. Kencing sekarang Pak udah 2.000. Makanya hati-hati Bapak Ibu, ikhlas. Nanti diumumkan di papan pengumuman mading. Di atas untuk memotivasi Ustadz Hendro 5 juta. Mana tahu ya. Dibuat lagi Pak Rizal 2 juta. Dibuat lagi, siapa namanya Pak? Pak Adi. Rupanya Bapak Ibu ada yang tertulis di situ, hamba Allah 100 juta. Kira-kira Bapak ketika baca itu cemana pemikirannya Pak? Paten iki awongi. Ini 100 juta tapi jenengi nggak eneng. Iki baru wonge api, telok iku Ustadz Endro gopek pun didele. Rupanya Bapak Ibu yang ngasih 100 juta tadi ada di sini. Anggaplah Bapak ini, siapa namanya Pak? Rian. Dian. Pak Dian yang ngasih 100 juta tadi. Karena dicakap-cakapin di sini, mulailah seton tadi itu Bapak Ibu menggoda. Delok Dian, kowe diomong-omongin gini. Mulai naik kopengnya nyes. Nggak tahan Bapak Ibu, mulailah agak mulutnya yang tadi bungkam, mulai agak terbuka sikit. Ditepuknya Bapak sebelah, Pak, Riko ngerti sopo sing diomong-omong ke karo wong iki, iku sing ngei 100 juta. Ya nggak ngerti lah, nak ngerti ya wis enak, nggak ngoceh wong iki. Pak, iku sing ngei aku. Bapak sebelah kan bilang, "Mak, kuwi sing ngei." Iya, tapi Riko Pak aja ngomong sopo-sopo. Oh ngono, iya. Tenan gue, tenan. Karena Bapak ini wow juga yang sebelah tadi, ditepuknya sebelah. Kang, rupai sing ngei 100 juta, Pak Dian. Tenan Pak Dian, iya. Cuma Riko cuma ngomong sopo-sopo. Rupanya Bapak Ibu keliling. Inilah pandilnya Bapak Ibu syaitan laknatullah. Merusak Bapak Ibu ibadah kita. Maka kata Allah, ikhlas. Wa akhlisil amala, ikhlas kamu dalam beribadah. Allah Maha mendengar dan juga Allah Maha melihat. Ini kadang Pak sedekah kita beda. Contohlah Bang Rizal, izin aku Bang. Paling kecil Abang kalau undangan berapa? Undangan pribadi. Nggak apa-apa. Anggaplah dulu, kita ratakan biar malu enggak, naik tinggi pun enggak, limpul. Ya kan?
satu orang yang pesta. Tempel undangan, padahal acara syukuran itu ini sudah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Syukuran nikah, syukuran tadi itu khitan anak, syukuran akikah udah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Begitu undangan sama istri, ditengok pelaminannya cantik, mulai, Pak, engko kita nggo pelaminan iki Pak yo. Engko Pak, delok sapa sing tak delok Pak, delok iku nang mburi pelaminan nih Pak, eneng banyu tiba-tiba Pak. Kan banyak sekarang gitu Pak, jatuh-jatuh wae. Oh iya, gelem iki, gelem ya gimbal, ayo engko kita udah di booking Pak. Apalagi keyboard udah di booking, keyboardnya keyboard bongkar pula. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Ini aja ya kan? Udah dibongkar habis. Apanya lagi Ustaz? Sing rewang wis di booking, sing nyuci wis di booking, udah semua di booking. Tenda udah di booking. Kan udah dipersiapkan, Pak. Tapi Bapak nggak apa Bang Rijal tadi ngasihnya lempol kan? Paten. Syukuran harusnya nggak ngasih pun kita, Pak. Seneng kali dia kalau kita datang. Kenapa? Karena tujuan kita menikahkan anak tadi itu biar tahu halayak ramai, tidak menjadikan fitnah. Ini dia. Kalaupun mau ngasih, ya kasih. Ini dia Bapak Ibu. Tapi jangan gara-gara ini besok Pak Kades pesta nggak ngasih. Habis pesta besok nampak ya kan depan rumah kok merengut. Nopo Pak Kades? Alep biasa. Rupanya habis subuh buka ya kan gopek kabeh. Pestanya Bapak Ibu hari Minggu. Saya yakin hari Kamis ini Pak tenda udah dipasang. Ditanya loh Pak Kades, ya Bu ada apa? Kau udah masang tenda? Loh tapi wes tak kasih undangan semalam anak mau nikah hari Minggu. Oh cepet kali Mas. Apa? Udah persiapan. Tapi maaf cakap kira-kira Bapak lah ngasih orang meninggal berapa? Tanya dulu. Aku Pak kadang sering kuentet masih ada yang 2.000. Ya Allah. Paling kencang 5.000. Kenapa nggak diratakan? Kalau berani di pesta 50.000, kenapa ketika tadi itu Pak acara Kemalangan nggak kita buat 50.000? Padahal acara Kemalangan Pak itu nggak ada direkayasa, nggak ada tadi itu persiapan. Mana ada kita lewat tadi itu di gang ini, gang Jalan Purwo, ada tenda di jalan, ditanya, Bu, ada apa kok di depan rumah ini ada tenda? Itu Bapak udah batuk-batuk persiapan. Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi kita Pak tegel kadang ngasih 2.000. Sedih kita Pak. Padahal kita takjiah menyenangkan si duka. Supaya tadi itu Pak terhibur dengan kehilangan tadi itu sanak famili, kehilangan suami ataupun kehilangan istri. Coba kalau misalkan Pak habis dikebumikan tadi itu suaminya atau istrinya, begitu dibuka tadi itu Pak, tengoknya biru semua. Seneng kali kalau bisa loh Pak, kok nggak dari dulu lah Bapak meninggal. Karena yang dikasih Pak biru semua. Tapi kalau yang dikasih goceng, ada lagi yang 2.000, coba bayangkanlah. Kalau misalkan Bang Rijal lah, kalau takjiah tahannya berapa jam? Berapa jam? 1 jam, ngasihnya 2.000. Habis aqua tadi itu 3. Aqua habis 3 Pak. 1 aqua gopek kali 3 1.500. Ngasihnya 2.000, tekor. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu. Inilah ikhlas Bapak Ibu kita dalam beribadah, ikhlas kita dalam berbuat, ikhlas kita dalam kita mengharap sanjungan manusia. Lebih bagus kita hina di hadapan manusia, hadapan Allah. Tapi akan lebih bagus lagi kita mulia juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Jawa Tengah. Udah Bang? Udah Alfa.
saja Bapak Ibu ya, setawar sedingin kajian kita, karena ini udah setengah 8 udah. Kalau misalkan tadi itu tak terjawab saya SMS, ya kan? Ini saja mungkin Bapak Ibu ya, setawar sedingin kajian kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, mana tahu ada yang mau didiskusikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya.